ketika orang bertanya, mengapa ada gunung bentuknya seperti perahu yang terbalik? Berarti apakah tendangan Sangkuriang bisa dianalogikan sebagai letusan Letusan Purba? Gunung Tangkuban Parahu. Jadi secara kronologis keilmuan, tepat banget. Urutannya tepat banget. Versi geomitologi. Walaupun ceritanya melalui media Sangkuriang Dayang Sumbu. Ilmu tentang penamaan ini lah disebut toponimi ya Pak ya? Iya, toponimi. Ada kampek. Kampek itu kan kantung. Jadi analogi-analogi itunya tuh bagus banget. Puitis gitu ya. Inspirasi untuk penamaan, geomorfologi, binatang, tumbuhan, ada budaya, perkakas, dan ada perlengkapan hidup rumah. Jadi kalau kita belajar alam, belajar masa lalu alam itu, sejarah bumi, kita bisa bersiap untuk menghadapi masa depan. Halo teman-teman semua, bagi yang udah kenal dengan sosok yang satu ini, pasti langsung kepikirannya hari ini kita bakal jalan-jalan keliling Bandung sambil naik gunung mungkin, atau jalan-jalan ke pinggir danau sambil diceritain bagaimana lanskap ini bisa terbentuk atau hubungannya dengan masyarakat atau dongeng yang berada di daerah tersebut. Tapi tenang dulu karena hari ini kita nggak bakal capek-capek jalan-jalan kemana-mana gitu. Soon semoga ya Pak ya, nanti kita bakal jalan-jalan. Iya, harus. Harus nih. Karena sekarang kita sudah berada di kediaman Pak Titi Bahtiar. Ya. Selamat datang. Terima kasih banyak Bapak. Pak Titi Bahtiar ini adalah seorang geografer yang banyak sekali karya-karya dan tulisannya memuat lebih daripada hanya geologi, tapi hubungannya dengan masyarakat, biodiversity, bahkan culture, geopolitics, atau apapun itu yang menurut aku kayak ini ilmunya harus banyak sekali kita serap hari ini. Jadi terima kasih Pak Bahtiar, sama-sama. Sudah mau ikut ngobrol di ya ngobrol-ngobrol santai aja kita sekarang. Ya, Pak Bahtiar, aku mau nanya dulu dong, Pak Bahtiar dulu orang mana sih aslinya? Saya lahir di desa yang jaraknya dari Bandung 144 km. 144 kilo ke arah? Ke arah selatan Jawa Barat. Jadi di Desa Pamengpeuk, Kabupaten Garut. Nah, saya dilahirkannya di sana. Orang tua asalnya sih dari Garut. Dia mengembara ke sana, bertemu jodoh dengan sesama pengembara juga dari Garut. Dua-duanya dari Garut, bertemu di sana, lalu menikah. Saya lahir di Garut berarti. Keempat dari 6 bersaudara. Keempat dari 6 bersaudara. Iya. Terus Bapak berarti dari kecil lahir besar sampai sekolah pun di Garut. Dari SD sampai SMP di Pamengpeuk Garut, gitu ya. Di daerahnya tuh dekat dengan gunung dan laut, sungai, sawah. Jadi suasana lanskap itulah yang melatari saya seperti ini. Jadi Bapak dari dulu dari kecil udah ngelihatnya gunung dan laut jadinya. Iya, gunung, sungai, laut. Terus, dan mainannya itu. Mainannya emang di gunung dan laut di juga. Di gunung, laut, dan sungai. Terus dulu lanjut sekolah ke Bandung? Setelah SMP ke Bandung. Setelah SMP ke Bandung dan melanjutkan kuliah di geografi. Lalu kuliah di geografi UPI. Nah, sekarang UPI dulu IKIP. Oh, IKIP dulu, iya, IKIP. Dulu IKIP. Juga bapak saya juga kuliah di sana, namanya masih IKIP ya ini. Iya. Nah, itu Bapak waktu dulu kan masa SMA gitu dari Garut, terus akhirnya memilih untuk geografi. Apa yang turning point Pak Titi Bahtiar akhirnya kayak saya mau ngambil geografi gitu? Iya, saya itu kan masa kecilnya tuh mainannya itu kalau tidak di gunung, di sungai, di laut. Nah, ini paling banyak ini. 3 hal ini. Terus ada guru geografi, dulu mata pelajarannya ilmu bumi. Oh, belum ada nama geografi istilah geografi, ya? Ilmu bumi. Neranginnya jago. Seperti bercerita, berkisah, mendongeng. Wah, saya suka banget. Jadi itulah yang pelajaran yang paling meresap dalam pikiran saya. Begitu sekolah ke Bandung, saya di sekolah pendidikan guru di Bandung. Lulus dari sekolah pendidikan guru sama kakak ditanya, mau kerja apa mau melanjutkan? Saya bilang mau melanjutkan. Kemana yang dekat aja, ke IKIP.
Mau ngambil jurusan apa? Wah, itu saya bingung. Yang teringat dalam puncak pikiran saya hanya satu, ilmu bumi. Wah, itu geografi. Geografi. Ada katanya di sini geografi. Terus di UPI itu daftar namanya udah geografi apa masih? Udah, Departemen Geografi. Departemen Geografi. Waktu itu, iya. Berarti disitulah Bapak akhirnya melanjutkan interest Bapak terhadap geologi. Iya. Seterusnya. Jadi ada geologi, ada oceanografi, iklim, semua dipelajari di sana. Di geografi Iya, itu. horizonnya lebar dan dipelajari juga antropologinya, sosiologinya. Bagaimana interrelasi manusia dengan alam dan alam dengan manusia. Di geografi itu Iya. intinya itu. Oh, terus Bapak ini kan sekarang tergabung kalau nggak salah di tim kelompok riset Cekungan Bandung. Iya. Nah, itu awalnya Bapak akhirnya meneliti riset itu dan banyak sekali nggak cuma kayaknya ini ada beberapa bukunya Pak Bahtiar juga yang nggak cuma ngomongin tentang geologi secara sainsnya gitu kan. Apa satu hal mungkin yang dulu terbentik gitu, ada gitu di pikiran Bapak, oh kayaknya kenapa ini sangat menarik dan akhirnya sekarang banyak sekali karya Bapak yang ke arah toponimi, bahkan dengan sekarang geowisata gitu. Ada nggak Pak satu momen yang bikin Bapak, ternyata? Iya, jadi kalau kita pergi ke lapangan, pasti kan ada pertanyaan, mengapa bukit ini runcing misalnya atasnya, mengapa bukit ini kubah, mengapa batuannya ini keras, pejal, sementara yang lain kayak pasir. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan harus dijawab. Apa namanya, mengapa ada di sana, bagaimana proses terbentuknya kok ada di sana. Itu semua harus dijawab dan saya mencoba mulai mengetahui bagaimana prosesnya gitu. Terus digali, akhirnya setiap pulang saya tulis dan saya tidak pernah tidak menulis sepulang dari jalan-jalan. Wah, itu tuh satu hal yang harus jadi nggak cuma kalau zaman sekarang kan upload Instastory apa ya? Ya, sehari hilang kan. Sehari hilang. Ini harus ditulis dalam bentuk tulisannya. Iya, biar ada jejaknya. Jadi kalau salah diketahui salahnya, kalau benar ya tinggal diperdalam lagi. Gitu. Dulu kan itu di IKIP itu berarti geografinya pendidikan juga. Ada hubungannya lebih dengan pendidikan. Geografinya lebih ada metodologinya, ada pedagoginya. Bagaimana mengajarkan ilmu, bagaimana menyampaikan ilmu. Tapi belajar juga tentang sainsnya, iya, tentang sainsnya. Ada dua dosen yang sangat melekat pada hati saya dan itulah jejak saya meneruskan jejak beliau sebetulnya. Pak Arifin, dia mengajar geologi. Dialah peletak dasar ilmu geologi saya. Yang orang lain belum tahu, dia sudah tahu gitu ya. Lalu saya tinggal mengikuti jejak beliau, memperdalam. I see. Jadi memang kebiasaan Bapak untuk menuturkan cerita dan menulis itu juga diasah dari bagaimana banyak sekali secara pedagogi pendidikan untuk mengkomunikasikan ilmu geologinya itu ke orang-orang kayak gitu kan. Saya kan sekolahnya juga waktu tingkat lanjutan pertamanya itu kan sekolah pendidikan guru. Jadi bagaimana psikologi perkembangan itu berbeda. Menyampaikan sesuatu ke TK, ke SD, ke SMP, itu kan beda. Ada tingkatan psikologi, bagaimana dia mampu menerima itu. Oh, I see. Dan ini menarik banget karena cara menyampaikan geologi kepada orang-orang dan sebagai geografer itu kan beragam dan beda-beda gitu. Salah satunya yang saya baca di buku Bapak dan yang di poster terbaru Bapak itu adalah Sangkuriang gitu. Kayak orang-orang juga kan taunya Sangkuriang sebagai dongeng gitu. Padahal lebih daripada itu ternyata itu adalah penjelasan terbentuknya Bandung Purba gitu, atau secara tidak langsung jadi sebagai cara orang zaman dulu kah mengkomunikasikan sains? Iya. Jadi pada masanya itu adalah kebenaran. Pada masanya ya.
ketika orang bertanya mengapa ada gunung bentuknya seperti perahu yang terbalik. Iya. Jadi yang ahlinya adalah mungkin para tokoh agama, para penyampai, tokoh masyarakat, dan dia berdasarkan pemikiran dia yang berkembang saat itu adalah melalui mitologi. Oleh karena itu dia merangkai bagaimana cerita itu bisa logis saat itu dan meresap. Bahkan sampai sekarang kan Sampai sekarang orang masih ingat. Masih ingat. Jadi kalau melihat tahunnya Sangkuriang itu sudah sangat populer ketika Bujangga Manik lewat perjalanan Jawa di Bali gitu ya? Jawa Bali. Jadi Bujangga Manik sudah mencatat bahwa ada mitologi Sangkuriang waktu akan membendung Citarum. Jadi pada awal abad ke-15 sudah populer banget. Sudah populer. Awal abad ke-15 itu berarti tahun 1400-an gitu sekian, kan ya? iya. Itu Gitu. sudah populer. Di masyarakat sudah populer adanya cerita Sangkuriang Dayang Sumbi. Menarik banget. Padahal di tahun 1400-an itu kalau nggak salah kan dari ekspeditor Spanyol, Eropa juga sudah mulai melakukan circumnavigate bumi kan anggapannya. Dan di saat itu sebenarnya Bujangga Manik juga sudah mengetahui asal-usul lanskap Bandung dari cerita mitologinya Sangkuriang gitu kan. Iya. Untuk yang masih lupa-lupa ingat gitu Pak, cerita Sangkuriang tuh gimana sih secara singkatnya? Iya. Sangkuriang itu kan seorang pemuda yang gagah, berani, cakep, berilmu. Dia setelah berguru, setelah berilmu, dia berjalan ke timur untuk istilah kalau zaman dulu kan ada padepokan, iya, lalu dia belajar perguruan. Lalu dia belajar di sana bertahun-tahun. Setelah lulus di padepokan itu, setelah semua guru merasa bahwa ilmunya sudah sampai ke muridnya, direkomendasikan. Kamu nemui ini. Terus begitu. Begitupun yang terjadi dengan Bujangga Manik. Oh gitu. Kira-kira polanya begitu. Polanya sama ya. Ke timur, lalu dia saat pulang ketemu Dayang Sumbi. Itu berarti yang cantik jelita. Beliau itu dulu awalnya sekolahnya ke timur berarti. Ke timur. Terus udah kayak gitu ketemu Dayang Sumbinya pas mau pulang. Balik ke sini ketemu gitu. Lalu dia melamar, menyatakan nembak istilah sekarang lah. Nembak ya. Udah ada nih sparknya. Iya, ditembak. Saya suka sama kamu. Bagaimana lamaran? Tapi kalau nggak salah Dayang Sumbi itu ternyata ibunya sendiri kan? Iya, awalnya kan tidak tahu. Awalnya tidak tahu, tapi ketika berdekatan diketahui bahwa dalam rambutnya itu di kepalanya ada istilah di Sunda pitak. Pitak itu luka. Iya, luka. Luka bekas dipukul lalu sembuh, itu kan tidak ditumbuhi rambut. Iya. Barulah ibunya tahu, Dayang Sumbi tahu bahwa itu adalah anaknya sendiri. Lalu dibuatlah syarat. Boleh kamu nikah dengan saya asal dipenuhi 2 hal. 1, buat telaga. Oh, diminta 2 hal ya? Nggak cuma ke perahu doang ya? Tidak, dibuat telaga dan buatkan perahu untuk kita pesiar setelah menikah. Gitu, sambil deg-degan tentu ya. Iya. Udah berbunga-bunga itu Sangkuriang ya ini. Dengan keahliannya, dengan bala bantuannya, Sangkuriang membendung Citarum. Jadi awalnya tuh membendung Citarum. Oh, membendung Citarum dulu, bukan langsung bikin ini perahu. Tidak. Membendung Citarum. Setelah tergenang, baru membuat perahu. Oh, apakah berarti tergenang itulah Danau Bandung Purba? Danau Bandung Purba. Jadi secara kronologis keilmuan tepat banget. Urutannya tepat banget. Oh, begitu. Jadi luar biasa bagaimana menyampaikan lanskap saat itu dengan sangat benar. Dengan cerita Sangkuriang. Walaupun ceritanya melalui media Sangkuriang Dayang Sumbi. Gitu. Jadi setelah saya pelajari umur batuannya kronologisnya persis dengan cerita Sangkuriang. Dengan cerita Sangkuriang. Jadi letusan Gunung Sunda terlebih dahulu membendung Citarum, jadi danau.
baru Tangkuban Parahu lahir. Nah, di cerita Sangkuriang, Tangkuban Perahunya tuh gimana? Udah selesai membendung Citarum tuh kan? Udah selesai membendung Citarum, lalu Sangkuriang menebang pohon di arah timur, tumbang ke barat. Arah timur, tumbang ke barat. Oh ya, berarti Iya. ke arah Padalarang gitu Ke arah ya? Padalarang dari timur. Nah, rang-rangannya jadi Gunung Burangrang. Oh, rang-rangan itu apa, Pak? Ranting, daun. Oh, ranting, dedaunan semua itu. Iya, yang atas bagian atasnya itu Burangrang. Oh. Jadi Gunung Burangrang. Nah, tengahnya berarti kan lebih dulu ada Burangrang daripada Tangkuban Parahu. Iya. Secara keilmuan pun sama. Memang Burangrang ada duluan. Lebih duluan. Bisa dilihat secara visual, bisa dilihat Burangrang lembahnya lebih dalam. Oh, Berarti kan erosi sudah lama terjadi. Iya. Sementara Tangkuban Parahu masih licin. Iya. Nah, itu berarti kan muda. Oh, begitu. Iya, secara visual aja, nggak usah pakai umur umur pastinya. Visual aja udah kelihatan. Makanya banyak lembah di daerah. Lembah-lembah di daerah Bandung Barat itu ya ini. Secara keilmuan ada yang menafsirkan Burangrang itu mirip satu benang merah dengan barangko. Burang. Ini ada barang. Dalam kosakata bahasa Indonesia ada rangka. Jarang. Berarti Burangrang itu adalah lembah yang berlembah jarang. Jadi di punggungannya dipisahkan oleh lembah yang jarang. Makanya namanya Burangrang. Oh. Gitu. Iya. Dan itu memang sesuai dengan kronologis yang diceritakan kronologis oleh keilmuan juga ya. Oh, menarik. Lebih dulu. Baru Wah, ada motor lewat nih, tetangga. Iya. Lagi sibuk soalnya kalau pagi-pagi, jadinya selalu ada keramaian di sini ya, Pak. Iya. Jadi setelah danau terbendung, pohon sudah ditebang, dibuatlah perahu. Perahunya kan ke atas ya terbuka, dibuatlah perahu. Perjanjiannya sebelum fajar menyingsing harus sudah jadi kita menikah. Iya, perahunya. Pesiar di danau. Oh, berarti ijab kabulnya di danau gitu. Iya. Dayang Sumbi memantau, melihat danau sudah tergenang, perahu hampir rampung. Dia berdoalah. Saat itu juga berdoa, izinkan saya tidak boleh menikah dengan Sangkuriang karena itu adalah anak saya sendiri, gitu kata. Lalu dia mengiris-ngiris kain kafan, diiris-iris, lalu ada daun, ditambah daun tertentu diiris-iris, lalu ditaburkan. Ke danau tersebut berarti? Oh, ke udara aja begitu. Oh, ke udara. Ke udara. Jangan jadikan perkawinan saya dengan Sangkuriang. Ditaburkan, langsung fajar menyingsing. Saat seketika. Perahu itu belum jadi kan? Hampir rampung. Hampir rampung. Jadi lubangnya sudah jadi, bentuknya sudah jadi. Sudah seperti tinggal kapal, finishing lah, penghalusan. Keburu fajar menyingsing dan Sangkuriang sadar betul. Seorang kesatria memegang janjinya yang kuat batal ya karena sudah terbit sesuai perjanjian. Tapi rasa penyesalannya, rasa frustasinya tuh kan keselnya tuh mendalam. Lalu dia tendang perahunya, ditendang telungkup. Itulah yang menjadi Gunung Tangkuban Parahu. Dayang Sumbi lari ke arah timur, dikejar oleh Sangkuriang. Dayang Sumbi berhenti di sebuah bukit, dikejar ke sana, lalu menghilang di bukit itu. Menghilang, terus di bukit itulah tumbuh bunga-bunga bermekaran. Itu yang menjadi namanya? Gunung Putri. Gunung Putri yang di Lembang. Yang di Lembang. Kan? Ya itu enak ya Pak ya. Saya juga kalau misalnya lagi ke sana sering banget jalan-jalan trekking santai gitu kan di Gunung Putri itu. Itulah ada tempat hilangnya Dayang Sumbi ya. Menurut salah satu versi cerita. Oh, ada beberapa versi ceritanya. Ada beberapa versi. Iya. Disitulah akhirnya terbentuk Gunung Tangkuban Parahu. Berarti apakah tendangan
Sangkuriang bisa dianalogikan sebagai letusan Gunung Letusan Purba? Gunung Tangkuban Parahu. Tangkuban Perahu bukan Gunung Meletus. Bandung Purba ya? Bukan. Oh, Itulah versi kalau menurut keilmuan itulah yang terakhir. oh letusan Jadi terakhir. Gunung Sunda meletus, laharnya membendung Citarum, terjadi danau, Danau Bandung Purba. Setelah tergenang, Gunung Tangkuban Parahu meletus. Tumbuh letusan-letusannya terjadi dari kaldera Gunung Sunda. Oh begitu. Begitu. Jadi memang secara runtutan persis dengan Persis ceritanya Sangkuriang. Sangkuriang. Ya. Dan ini nggak cuma di Sangkuriang aja ya Pak ya, beberapa daerah di Indonesia juga Iya, banyak sekali mitologi yang sebenarnya berhubungan dengan kejadian alam. kejadian alamnya gitu. Ada misalnya di Kalimantan Selatan ya, ada sungainya kan besar-besar. Lalu ada beting. Beting itu pulau kecil di tengah sungai. Oh di tengah sungainya ada Nah pulau. itu juga ada mitologinya. Bagaimana proses pembentukan pulau itu versi cerita, versi Ceritanya. geomitologi, Oh gitu. dan itu ada geomitologinya, ada ceritanya Iya, juga. ada ceritanya yang sangat bagus. Pada saatnya adalah kebenaran. Oh gitu. Yang sekarang ada kebenaran ilmu. Mm-mm. Nah beda lagi. Bisa kita cross check juga sebenarnya kan. Iya, jadi yang harus dipelajari adalah bagaimana menyampaikan pesan keilmuan tentang sesuatu hal pada masa lalu. Begitu ada rasa. Nah harusnya ilmu juga disampaikan ada rasa, sehingga masuk ke personal perseorangan, dan itu akan mengendapnya lama. Iya, seperti cerita Sangkuriang Iya. yang mengendapnya sampai sekarang. Orang-orang pahamnya cerita Sangkuriang. Misalnya di Papua, di Papua itu ada di Raja Ampat. Ada karang tinggi, Oh, yang karang menjulang naik di Menjulang. Raja Ampat itu ya? iya, yang ada yang bagian kecilnya. Orang sana menyebutnya batu belo. Hmm. Belo itu adalah galah, bambu atau kayu untuk mendorong perahu ketika akan sampai ke darat, atau mendorong perahu ketika akan Mau keluar. keluar. Nah, namanya belo. Ceritanya ada suami istri lagi perahu udah maghrib, merapatlah ke pantai, Darat ke pantai. lalu menancapkan belo dan perahu diikat. Di api unggun di sana, memasak talas, ubi, ikan dibakar. Pada saat itu ada perahu datang. Oh. Jadi khawatir itu musuh. Oleh dia tambangnya diputus, lalu pergi Dia pergi dengan perahunya. dengan perahunya sama istrinya dan meninggalkan belonya, lupa dibawa. Oh gitu. Jadi belo itulah yang tumbuh membesar menjadi batu karang yang tinggi itu. Oh, Nah jadi seperti begitu ya, disebutlah batu belo. disebutnya batu belo yang batuan karang-karang indah yang paling terkenal kalau kita ke Raja Ampat itu Iya. ya. Oh, gitu. Ada satu karang yang disebut batu belo. Batu belo. Sama juga kayak cerita tentang pembentukan Danau Toba. Danau Toba, yang, iya. Kalau nggak salah ceritanya tentang ikan. Ikan, betul. Ikan kan ya, istrinya yang berubah menjadi ikan kalau nggak salah. Tapi saya juga lupa-lupa inget yang ceritanya. Iya, iya. Tapi banyak sekali ya di Indonesia. penyebut Hampir di cerita. semua daerah. Hampir di semua daerah. Dan sebenarnya itu bisa ditelaah secara keilmuan, geografi, dan geologi untuk Bisa. mencari tahu kebenarannya juga ya. Kalau dulu kan kearifan lokal. Kalau sekarang bagaimana kearifan lokal berbasis sains. Jadi harus membuat cerita baru yang berbasis sains tentang objek yang dulu diceritakan oleh masyarakat dengan sangat baik. Ya, jadi sebenarnya cerita folklore ini bukan cuma sekedar identitas aja ya, tapi intelijensi para pendahulu-pendahulu Iya. kita dalam memaknai dan mengerti pola alam sebenarnya Iya, ya, dan betul. mengerti ilmu bumi jadinya ya. Dia sangat paham banget. Lebih paham. Iya. Akhirnya dia berhasil menuturkan itu dalam bentuk cerita gitu. Dan penuturannya luar biasa kan, Iya. sampai ingat terus orang. Sampai ingat terus. Udah berapa ribu generasi nih kayaknya Iya. sampai sekarang ya ini. Nah itulah yang harus ditiru, bagaimana menyampaikan pesan keilmuan dengan rasa. Dengan rasa yang akhirnya nyampai Nyampe. terus menerus Dari intergenerasi. hati sampai di hati. Ya benar. Terus
Nah, ngomongin balik lagi tentang Bandung Purba dan tadi kan udah tuh cerita Sangkuriang dan awalnya ternyata memang Bandung dulunya bendungan danau gitu kan. Terus ada orang-orang bilang katanya Bandung dulunya bendungan dan banyak airnya makanya namanya Ci semua gitu. Iya. Ini ada hubungan apa tentang tentang sejarah alamnya dan penamaan yang kita tahu sekarang? Iya. Tentang nama Ci berarti cai, berarti air. Ini kalau diurut asal usul nama cai itu wilayah Austronesia itu pada umumnya Air semua. pakai benang merahnya ai. Ada ai, ada oe, ada ai terus. Iya, Oe daerah timur ya. Daerah timur banyak oe gitu ya. Itu untuk menunjukkan air. Jadi betapa eratnya hubungan manusia saat itu dengan air, bahkan sampai sekarang. Terus di Jawa Barat mengapa dinamai Ci atau Cai? Itu karena sangat subur, karena daerahnya kan bergunung-gunung. Bergunung-gunung dengan alam yang terjaga. Alam yang terjaga itulah mengeluarkan air secara teratur di mata air. Orang Sunda itu prinsipnya ketika air hanya cukup untuk bersih-bersih diri, dipakailah untuk membersihkan diri. Cuci muka, mandi. Kalau lebih, dipakai untuk bersawah. Gitu. Agriculture, jadi untuk kebutuhan menanam kebun. padi. Ya. Kalau lebih dari sawah, terakhir di paling bawah, kolam. Balong. Dari balong, baru dibuang ke sungai. Jadi balong itu sebagai ipal kalau sekarang itu. Pengolah limbah. Pengolah limbah. Jadi semua limbah kotoran masuk ke balong, ke kolam, baru dari kolam mengalir ke sungai. Jadi bersih lagi. Iya. Jadi air dari mata air yang bersih kembali ke sungai yang bersih. Orang Sunda pada masa lalu karena banyak air sehingga terpenuhi dua hal. Satu, bahan pangan. Yang kedua, gizi. Ikan. Belut, lele dari kolam. Daerah ini yang air tawar ya. Iya, air tawar. Makanya dia orang Sunda itu pada masa lalu itu egaliter. Menganggap semua orang sama. Kepada yang datang, kepada tamu, kepada yang mengembara datang, egaliter dia. Kalau mau bekerja sama silakan. Dia tidak memandang rendah, tidak memandang lebih tinggi. Sama saja sebagai manusia. Dia selalu santun karena tidak tergantung kepada siapapun. Someah ya kalau bahasa. Someah, hadekasema, gitu. Ramah tamah, baik kepada tamu, karena dia tidak bergantung kepada siapapun. Kalau orang lemah, tidak tercukupinya pangan, tidak tercukupinya gizi, maka dia akan bergantung. Betul. Karena bergantung dia menjadi lemah, dikendalikan orang. Jadi adalah ketimpangan, dia merasa ada yang lebih lemah, ada yang lebih. Nah ini karena merasa kuat. Ini jualan apa nih Pak? Oh ini yang rongsok. Oh jualan ini yang rongsok ya? Iya. Keramaian di komplek perumahan. Oh, Oke. Jam segini. Jam segini lagi ramai ya? Rongsok, ada yang jual air. Kalau teman-teman lihat ada yang jual air ini. Berarti ini belum kita sebagai orang Bandung sekarang malah belum terpenuhi kebutuhan airnya. Belum. Karena sekarang masih beli bergantung. air malah, bergantung sama air ya. Dan air di dasar cekungan Bandung itu karena bekas endapan danau nih hubungannya, airnya nggak jernih. Oh malah airnya nggak jernih sebenarnya. Iya, berwarna kuning, aromanya bau. Betul ya. Nah gitu ya. Dua hal itu terutama kalau nyuci baju putih cepet krem. Oh itulah mengapa ya. Baju sekolah saya dari dulu dari SD sampai SMA cepet banget berubah warnanya ya. Iya, karena itu lumpur danau. Oh gitu, ya. Berarti lanjut yang tadi kebutuhan air orang Bandung itu sudah jadi, lebih. Sudah sangat mencukupi, lalu dimanfaatkan untuk sawah, untuk kolam, untuk bersih-bersih diri. Dia egaliter dan di mana-mana banyak air, karena gunungnya terjaga hutannya,
gitu. Jadi Ci itu cai di hampir di semua tempat banyak Semuanya air. namanya Ci. Jadi tidak selamanya Ci Mahi air cukup, Ci Cadas air cadas misalnya gitu, tidak selamanya begitu. Di Jawa Barat Ci itu lebih menunjukkan tempat, Oh. kawasan. Gitu. Kalau soal air jangan ditanya lagi karena memang sangat Semuanya berlimpah. air berlimpah ya. Iya. Oh begitu. Jadi malah ada banyak sekali hubungannya penamaan itu juga dengan lanskap daerah tersebut gitu. Betul. Terus yang aku baca juga di bukunya Bapak kan ada beberapa daerah kayak di Kopo aja gitu kan, dan banyak sekali penamaan-penamaan nama kota di sini juga yang hubungannya dengan biodiversity di sini kan. Iya, iya. Itu gimana Bapak melihat hubungan nama dan daerah tersebut? Iya. Jadi masyarakat lama itu sangat peka kepada lingkungannya, kepada keadaan alamnya, lanskapnya, geomorfologinya, lalu kepada yang hidup, tumbuhan, hewan. Dia itu sampai tahu perilakunya. Begitupun tumbuhan, rasanya, buahnya, dan lain-lain. Termasuk karakter pohonnya. Jadi sangat mendalam pengetahuan itu, dan itulah yang menjadi nama tempat. Misalnya begini, di Bandung ada nama Biru, ada nama Cibiru. Itu diambilnya bukan dari warna biru. Oh. Bahasa Sundanya kan bulau. Oh, malah biru tuh bahasa Sundanya bulau bukan Iya, biru ya? menyerap dari bahasa asing. Biru itu kalau pohon itu dibelah, warna dalamnya itu biru agak abu gitu loh. Oh, jadi beri keabu-abuan gitu kalau pohon. Itulah yang menjadi alasan mengapa pohon itu disebut biru. Karena menjadi ciri bumi di kawasan itu disebutlah daerah itu biru. Oh. Cibiru. Cibiru Di Bandung ada biru, ada Cibiru. Di Garut ada biru. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak selamanya pohon itu yang terlihat visual menjadi nama, padahal di bagian dalamnya. Jadi sebenarnya itu juga penutur cerita juga sebenarnya Betul. nama tersebut ya. Ada juga lanskapnya yang misalnya yang cekung aja, namanya itu di Jawa Barat itu beragam. Orang berpengetahuan seperti periuk, ketika dia mengenal alat namanya periuk, tempat yang cekung disebut Cipariuk. Oh, apa Tanjung Priok juga dari situ, Pak? Tanjung Priok. Iya. Oh, Tanjung yang cekung. cekung. Karena Seperti mereka periuk. menganalogikannya dengan apa yang mereka... Dengan alat yang dia sangat mengenal, yang ada dalam puncak pikirannya. Iya. Yang cekung. Ketika dia melihat satu kawasan seperti cekung, tapi indah buat nyandar, disebut cangkorah. Karena cangkorah adalah Cekung. cekung juga. Cukang. Orang enak juga duduk gitu di ya. antara cekungan itu ya. Bersandar. Ada juga legon. Legon juga kulon. begini. Ada legon, ada cilegon. Cilegon. Nah, gitu ya. Jadi, dan ada kampek. Kampek itu kan kantung. Oh. Jadi analogi itunya tuh bagus banget. Puitis gitu ya. Jadi melihat lanskap cekung seperti kantung, disebutlah kampek. Kampek. Cikampek. Jadilah daerah Cikampek. Cikampek, Gitu. Cilegon. Gitu. Dan banyak lagi di Jawa Barat itu yang cekung, untuk yang cekung itu istilahnya tuh sesuai dengan perkembangan bahasa yang saat itu. Di Bandung, di pusat kota Bandung ada namanya Sukajadi. Sukajadi, daerah Sukajadi. main juga itu kan. Iya. Sekarang ada mall yang besar di sana ya. Dan titik tengahnya yang paling bawah dulu ada es campur. Enak banget. Aku tahu Pak, es campur yang sebelahnya dagang bakso bukan? Iya kan? Nah, tahu banget itu favorit keluarga. Yang warna-warni gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi Sukajadi itu, suka itu adalah indah, gembira, menggembirakan. Jadi itu adalah periuk, nama lain dari periuk pada zaman perkembangan bahasa saat itu, menyebut periuk itu jadi.
Jadi Sukajadi adalah tempat cekung yang sangat indah, yang sangat menyenangkan, menghibur mata, gitu. Jadi Sukajadi itu adalah tempat cekung yang indah. Oh, jadi emang di sana dulu nama Prioknya adalah Jadi mereka Iya. lebih ininya ya. Prioknya Jadi. Jadi tempat lain setelah Jadi tidak produktif dipakai, yang produktifnya Priok, jadi Cipariuk, gitu. Lama ya Pak ya di belakangnya, nggak apa-apa. Tapi menarik banget yang tadi Sukajadi sebenarnya. Kalau ada dilihat dari arah rumah sakit Hasan Sadikin di selatan, itu kan menurun. Iya. Begitupun dilihat dari utara, dulu ada kantor polisi, Iya. ke selatannya kan cekung. Oh, itu berarti lain kali kalau ke Bandung ya. Kalau misalnya kita mau main ke mall Yang ada di Sukajadi. iya, Paris Van Java ya, nggak apa-apa sebutin. Ke mall Paris Van Java kalau dari arah Pasteur berarti ya. Kalau dari mau naik ke utara, memang arah macetnya di daerah Cekungan itu ya. Yang ada SOYN itu. Iya. Dan kalau misalnya dari atas pun baru mau turun balik ke arah tol, dia juga cekungannya di situ. Itulah orang. Dulu kan lebar. Iya. Bukan hanya jalan. Iya, bukan dulu hanya jalan satu ya. kawasan. Satu kawasan itu ya. Jadi kalau kita berdiri di atas, pandangan kita kan tidak terhalang. Karena menurun. Karena cekung. menurun Indah banget. Itulah alasan mungkin Raja Siam ke berapa gitu, atau kelima atau ke berapa. Dia membuat villa di sana. Oh, villa apa itu Pak? Apa sampai sekarang masih ada? Dulu ada istilahnya Bundaran Siem. Yang sekarang makin sempit. Yang ke arah sana ke Jalan Jurang, yang ke barat ke Karangsetra atau ke apa. Itu ada yang bundaran. Iya, yang bundaran. Yang ada gardu listrik di sebelah baratnya. Iya, yang kayak perlimaan itu kan. Perlimaan apa per berapa itu ya? Nah di sudut atasnya itu dulu adalah Villa Raja Siam. Oleh karena itu di sana kan dibuat bundaran dulu, bundaran banget untuk berputar kendaraan. Disebutnya Bundaran Siem. Bundaran Siam itu ya. Karena ada Raja Siem di sana. Dan Raja Siam memilih tempat yang tepat ya untuk menikmati Bandung di saat Bandung, karena dia kan suka jalan-jalan ke Curug Dago, kemana gitu. Karena lebih dekat juga di sana ya. Ada prasasti di Curug Dago. Nah, ilmu tentang penamaan ini lah disebut toponimi ya Pak ya. Iya, toponimi. Kalau di Indonesia juga banyak sebenarnya daerah-daerah lain yang menggunakan toponimi daerahnya dari lanskap daerahnya sendiri ya berarti. Hampir di semua tempat itu ada beberapa inspirasi untuk penamaan, yaitu geomorfologi, lanskap, ada binatang, ada tumbuhan, ada budaya, ada perkakas, dan ada perlengkapan hidup, rumah, gitu. Dan itu menjadi nama satu kawasan. Menarik ya. Jadi sebenarnya cara kita mempreserve alam kita, melihat keindahan alam dan menjaga alam ini sebenarnya dijaga juga dari dalam bentuk budaya ya. Semakin orang mengenal kebudayaannya sendiri, sebenarnya itu lebih dari hanya ilmu budaya aja ya sebenarnya. Jadi kayak ada hubungannya dengan linguistik, ada hubungannya dengan ilmu bumi juga masuk kayak gitu ya. Misalnya begini, kita belajar toponim masa lalu. Di Bandung Utara ada nama Ki Calung, Ki Areng, ada nama Areng, ada nama Cicalung, ada nama Cibesi. Itu adalah nama-nama pohon kualitas yang sangat istimewa. Jadi pohon yang hitam dalamnya, maka disebut Ki Areng. Ada Ki Calung, mungkin dipukulnya tuh bunyinya bunyi tuh seperti calung ya. Calung, keras banget. Jadi harusnya Jawa Barat itu mengembangkan pohon-pohon berkualitas sangat istimewa itu untuk penghijauan di daerah-daerah tertentu. Menarik. Gitu ya, belajar masa lalu untuk masa depan. Wah, ini menarik banget. Sama kayak bahkan masuknya bisa dari alat musik juga berarti ya, kayak tadi calung. Kita juga nggak lupa kalau misalnya Jawa Barat terkenal sama angklung. Angklung, ada bambu. Ada bambu berarti. Ada bambu. Berarti ada bambu erat dengan sumber air. Sumber air. Dan di Jawa Barat lebih dari 12 jenis bambu menjadi nama tempat. Wow.
Wow, itu 12 jenis. Apa aja tuh Pak? Saya nggak tahu Berarti soalnya. pada masa lalunya tuh tumbuh. Hmm, Jenis bambu itu tumbuh, nyata. Dan menjadi nama tempat. nama tempat. Dan itu juga menjadi penjaga sumber mata air Mata dimanapun di Jawa Barat ya. Karena memang bambu. Masuk nggak ini? Hah? Nggak apa-apa. Kalau masuk, kalau kita ada mendengar suara-suara musik itu kita nikmati saja ya Pak. Anggap pengiring. Iya, nggak pengiring. Tapi semoga ini masih jelas ya suaranya kakek ya. Masih jelas. Oke. Ini menarik banget ya. Jadi semua kebudayaan benda dan tak benda sebenarnya adalah hasil intelijensi masyarakat-masyarakat dan menjaga alamnya gitu ya. Malah Betul. kalau misalnya sekarang kita mempertanyakan di mana kita bisa nyari angklung, di mana kita bisa mencari bambu, di mana kita bisa mencari sumber air, di mana yang tadi Ciareng, areng, di mana kita bisa mencari pohon areng itu, di mana lanskap yang masih bisa menjaga keberadaan pohon itu berarti ya. Wow, ini menarik banget. Terus lanjut dari ngobrolin tentang toponimi, tentang penamaan kota Bandung dan Danau Bandung Purba. Apa pentingnya kita untuk tahu semua ini, Pak? Iya. Jadi kalau kita belajar alam, belajar masa lalu alam itu, sejarah bumi, kita bisa bersiap untuk menghadapi masa depan. Contohnya, kita tinggal di atas endapan Danau Bandung Purba. Tanahnya masih lunak. Jadi yang keras itu hanya berapa meter di atas yang kita tinggali sekarang. Di bawahnya masih jenuh air. Nah, bila terjadi gempa besar, waktunya lama, maka goyangan lama itu dengan magnitudo yang agak besar, maka air akan naik ke permukaan. Kalau air naik ke permukaan, berarti yang menyangga tanah kering itu sudah berkurang. Yang menyangganya berkurang karena dia keluar. Jadi lembek jadi tanah. Iya, secara regional turun. Itulah yang bisa membuat sebenarnya gempa di daerah cekungan Bandung itu Lebih besar. lebih besar ya. Iya. Jadi walaupun magnitudenya kecil, tapi efek yang ditimbulkan dari tanah sisa cekungan Yang lunak itulah yang membuat itu menjadi lebih besar. lebih besar. Apakah ini bisa menjadi bahan untuk kita memitigasi Betul. ke depannya? Jadi ini harus ada gabungan dari beragam keilmuan, harus keroyokan bagaimana memikirkan agar ketika goyangan yang diperbesar di tanah lunak itu tetap kuat. Ketika ada goyangan lama tidak ambles misalnya. Bagaimana konstruksinya? Konstruksi bangunannya. Bangunannya. Bagaimana kalau goyangannya itu besar, bagaimana sudut-sudut bangunan kuat. Bagaimana atapnya kuat, bagaimana bangunan yang sekian lantai goyangnya tidak mengambrukkan, tidak membahayakan. Karena yang membunuhnya itu kan bangunannya. Bangunannya benar. Iya, yang roboh. Dan apakah ini bisa jadi persiapan untuk teman-teman untuk jadi mitigasi? Ada istilahnya kan sekarang tas gempa gitu kan atau apapun itu gitu. Iya, bisa. Dan selain arsitek juga kan sipil. Ikatan Motor Indonesia misalnya itu harus berperan juga memitigasi. Kalau sedang berkendara di jalan tol dengan kecepatan berapa di jalan tol minimumnya? 80 km per jam, lalu terasa gempa, apa yang harus dilakukan? Wow, ya saya juga nggak kepikiran sih Pak, apa yang harus dilakukan? Itu. Misalnya harus segera menepi, segera keluar dari mobil, karena akan terjadi benturan-benturan, lalu keluar menyelamatkan diri ke bagian yang aman, yang jauh dari kemungkinan hantaman mobil. Wow, dan bahkan sebetulnya begitu ya. Jadi IMI harusnya membuat simulasi kalau kecepatannya 20 gimana dengan kekuatan 4, 20 dengan kekuatan 6, 20 km per jam dengan kekuatan 7. Itu harus membuat simulasi-simulasi di komputer. Di komputer juga. Bagaimana kok kecepatannya dinaikkan 60 dengan kekuatan gempa yang terus meningkat. Sehingga dia akan mengetahui, akan merekomendasikan apa yang harus dilakukan. Apa ini menjadi salah satu hambatankah kalau kenapa sampai sekarang Bandung belum punya transportasi umum atau sebenarnya hal itu masih bisa ditanggulangi? Transportasi umum kan kebijakan ya. Oh iya. Kebijakan. Kalau dulu semakin banyak angkot yang masuk itu kan fee-nya makin besar karena izinnya keluar. Izinnya keluar. Jadi
semakin banyak transportasi massal sebetulnya lebih bagus, bisa memungkinkan dengan tadi teknologi harus ikut memikirkan bagaimana konstruksi tiang misalnya yang kuat, menyangga sambungan-sambungan beton di atas. Bila terjadi gempa maksimum 6 gitu misalnya, tidak akan roboh, tidak akan jatuh. Berarti kan harus dipikirkan lebarnya dan lain-lainnya. Oh, jadi memang sebenarnya keilmuan untuk mengetahui Bandung Purba ini bisa menjadi membangkitkan kesadaran masyarakat juga ya, kayak misalnya mau bangun rumah kah, atau misalnya yang punya kebijakan mau membangun gedung, transportasi umum, rel kereta pun sama berarti kan, karena kita nggak memungkiri gempa bisa datang kapan aja kan anggapannya. Wah, ini menarik banget sebenarnya ceritanya, sangat-sangat keren. Dan kalau kita lihat di sini, kita buka peta sedikit kali ya Pak ya? Iya, enggak. Ini ada peta Danau Bandung Purba buatan Pak Titi Bahtiar. Dan di sini bisa, yang tadi kita udah ceritain nih semuanya ya Pak ya? Bisa kelihatan di sini semua. Gimana nih Pak bukanya? Oh, ini dia. Nah, ini dia. Ini adalah peta Kota Bandung ya. Dan ini Bandung Purbanya yang warna biru. Danaunya tuh yang biru. Danaunya yang biru. Di sini melintas jalan tol, melintas Jalan Soekarno-Hatta. Dan ini sekarang sudah padat. Iya, ini rumah kita, dan kita sekarang ada di sini ya. Daerah sini keluar Tol Kopo ya, ini keluar Tol Kopo di sini. Jadi emang ini adalah proyeksi kurang lebih berapa tahun yang lalu, Pak? Berapa ribu tahun yang lalu ini? Bandung Purba ini. Bobolnya terbentuknya danau itu 105.000 tahun yang lalu. 105.000 tahun lalu. Bobolnya pertama di sini. Sama di sini. Oh. Yang di sini 16.000 tahun yang lalu. 16.000. Oh, berarti Danau Bandung Purbanya 100.000. 105.000. 105.000, bobolnya di 16.000. Jadi sekitar 90.000 tahun ini tergenang. Tergenang. 90.000 tahun tergenang anggapannya ya. 90.000 tahun. Kita kan umurnya paling tua 100 misalnya. Berapa generasi itu? Tergenang. Oleh karena itu ini menjadi datar. Karena genangan tersebut ya. Ini dasarnya ya. Jadi mengendap di dasar Danau Bandung Purba karena atasnya air, goyang-goyang, terus endapannya banyak, maka dia menjadi datar. Oh, begitu. Lalu jebolnya tuh di sini, di daerah Cimahi ini ya, Cimahi Padalarang, di Nanjung, di 16.000 tahun yang lalu. Dan manusia itu hadir 13.000 kan ya kalau nggak salah. Iya. Kalau yang di Gua Pawon itu sekitar 13.000, 10.000 gitu. 10.000 berarti kurang lebih ada 6.000 tahun sebelum 6.000 tahun ya. Manusia Gua Pawon. Manusia jodoh berarti mungkin saja 16.000 itu sudah ada orang. Oh, di 16.000 tapi kan tidak ada buktinya. Oh, betul. Yang ada buktinya di Gua Pawon. Dan Gua Pawon itu di daerah di sini ya. Di sini. Malah di pinggiran danaunya. Di pinggiran danau. Jadi ini sangat memungkinkan juga sebenarnya masuk di akal bahwa dia hidupnya di sini. Hidupnya memang bukan di danau, makanya mereka hidup di pinggir danau. Di pinggir danau iniannya ya. Dan artefak-artefak mata anak panah yang kecil-kecil ini tersebarnya di sekeliling sini. Di sekeliling danau, tidak ada yang di tengah-tengah berarti. Iya. Yang ditemukan pasti di atas 725 meter MDPL. Iya, MDPL ketinggiannya. Di sini yang paling banyak. Termasuk di bukit-bukit di utara Bandung di sini. Oh, itulah mulai kehidupan Bandung. Mungkin dulu mah belum Bandung ya, orang zaman dulu purba mah ya. Jadi penghunian yang ada buktinya adalah tradisi megalitik. Jadi batu-batu besar yang menjadi tempat untuk persembahan dia. Oh, ini di bukit-bukit di arah di sini nih. Di daerah selatan berarti ya? Iya, yang pernah saya temukan adalah di daerah Soreang di sini. Soreang. Itu banyak sekali bukit-bukit yang ada batu-batu tegak. Bukit batu tegaknya berarti memang mulai peradabannya, menhirnya udah ada di sini ya? Iya. Wow. Lalu disusul dengan mata anak panah, ada untuk seruit, menguliti kulit gitu ya, dari obsidian di sekeliling ini. Menarik. Dan ini cerita-cerita yang tadi
Nah, cerita-cerita yang tadi disebutkan oleh Pak Bahtiar, sebenarnya kita simpan dulu sebentar ini, Pak. Oh iya. Cerita-cerita yang sudah disebutkan oleh Pak Bahtiar tadi bisa kita telaah lebih lanjut di buku yang Wisata Bumi ini ya, Pak ya. Bisa, Nah, iya. jadi kalau teman-teman main ke Bandung, terus jalan-jalan tadi ke daerah Gua Pawon, lalu ke daerah Soreang gitu. Sebenarnya Pak Bahtiar sudah menyusun trip itinerary, asik, itinerary trip kalau misalnya kita mau jalan-jalan keliling Bandung, dan jadinya nggak harus selalu ke cari buku-buku, cari baju-baju gitu aja ya Pak ya. Jadinya kalau misalnya mau wisata alam dan cerita yang tadi Pak Bahtiar sebutkan, sebenarnya banyak banget rute-rute trek. Mana tadi ya Pak ya? Rute treknya ya di sini ya, sebentar. Nah, ini dia. Jadi rute-rute trek yang sebenarnya mengkisahkan Bandung di masa lampau, bahkan dari zaman purba, dan hubungannya dengan keilmuan ilmu bumi, masyarakat, kebudayaan, dan lain hal sebagainya ya Pak ya. Ini bukunya. Kalau di buku ini mana yang paling Bapak favorit tripnya nih? Oh, semua. Yang paling direkomendasi ini untuk kalau misalnya ada orang yang sebenarnya mungkin baru ingin menjelajahi lanskap alam gitu dan ceritanya, yang paling ramah, family friendly deh gitu. Ya, Kawah Putih, Tangkuban Parahu. Berarti yang itu bisa mobil sampai atas. Oh iya juga ya, itu enak ya. Jadi bisa naik kuda juga ya Bisa Pak. naik kuda. Itu berarti di geotrek yang Bukan yang ke Tangkuban Parahu aja. ini yang di sini. satu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang mau main ke Bandung, terus rutenya Kawah Putih, Gunung Tangkuban Perahu, terus nggak ada guides misalnya ya, yang bisa menjelaskan tentang bagaimana apa hubungannya Gunung Tangkuban Perahu dan Kawah Putih gitu. Ada di buku ini ya Pak ya, iniannya semuanya. Sebagian ada juga di sini. Oh, sebagian ada di buku Bandung Purba juga. Iya. Nah, ini 2 buku yang kalau ke Bandung nih harus dibawa ya. Dibaca dulu. Dibaca dulu lalu dibawa sambil jalan-jalan gitu. Oke deh, Pak Bahtiar, nanti kita kasih lihat bukunya lebih jelas lagi. Boleh. Dan kalau ada link pembeliannya juga Iya, bisa ya Pak ya. Jadi teman-teman yang mau ke Bandung jangan cuma nyari kafe-kafe lucu, tapi walaupun itu juga aku suka sih sebenarnya. Ke kafe-kafe kayak gitu, sambil di kafe, sambil nongkrong, kita baca dulu bukunya, lalu keesokan harinya jelajahi dengan etika ya Pak ya. Betul, Tetap menjadi penjelajah yang sopan. Ada geoetika. Geoetika. Apa aja tuh Pak kalau geoetika? Jadi bagaimana kita mendatangi sesuatu, jadi jangan membunuh sesuatu kecuali waktu. Wes. Gitu ya. Benar. Jangan mengambil sesuatu kecuali gambar, foto. Jangan meninggalkan sesuatu kecuali kenangan. Itu yang harus dijadikan kunci utama dalam penjelajahan. Ya. Mungkin Bapak ada kata-kata sebelum kita tutup ini? Iya. Banggalah dengan apa yang kita miliki. Jadikan itu, kebanggaan itu sebagai latar foto atau segalanya. Jangan berfoto di tempat-tempat yang dibuat-buat. Akan malu pada waktunya. Benar. Jadi berbanggalah kita dengan alam sekitar kita, nggak cuma Bandung, teman-teman dimanapun di seluruh Indonesia. Berbanggalah dengan kekayaan alam dan tradisi, karena disitulah kita bisa menjaga tradisi dan alam kita juga. Betul. Lewat banyak cerita-cerita yang sebenarnya masih ada di masyarakat. Oke. Baik, segitu aja. Sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih. Semuanya.